Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Gus, nyuwun sewu, mohon bertanya, maksud Kanjeng Nabi dawuh atau bersabda, al mautu rohatul mukmin. Mati itu sesungguhnya istirahatnya orang-orang mukmin. Di sini ada dua penafsiran menurut kami. Ada yang istirahat dan ada yang diistirahatkan oleh Allah. Mboten mawon Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penak wis ra mikir meni rokokan apa? Ora mikir besok itu makan apa dan lain sebagainya. Bahasa diistirahatkan dan istirahat. Boleh itu diartikan bahwasannya ada salah satu mimbadil aulia ketika saat di dunia pengennya lekas kematian secara syariat terjadi di dunia. Karena apa? Beliau rindu dengan kematian. Karena saat di dunia itu penuh dengan jebakan-jebakan hawa nafsu. Wa ma ubarri'u. Gak akan pernah berhenti. Gak akan pernah kita itu bebas selama-lamanya dari pengaruh nafsu. Istilah bahasa burung jikalau masih disangkar, dia pun ingin bebas. Ingin bebas sebetulnya itu. Ingin bebas. Ini yang tahu. Kalau kita sesungguhnya tahu sesungguhnya ruh ini tersangkar oleh jasmani, maka sebetulnya ruh itu ingin bebas. Ngetutke apa sing dadi tuntutan jasmani sifat basariyah itu selalu di atas kehendak hawa nafsu. Nyun sewu, cara kita sudah umur 30 tahun mesti parahnya pingin simah, lah ngono nggih, pingin nikah. Misalkan kita sebagai anak belum ada keinginan orang tua. Pantaramu wis duwe anak. Nah, diubrak-ubrak ya, istilah diubrak-ubrak di apa bahasa Indonesia diubrak-ubrak ya, Pak. Didorong-dorong. Apalagi kita sebagai anak perempuan. Kata orang Jawa sama halnya anci-anci ndukure ri jare ngono. Salahmu dhewe lah apa anjik-anjik. Kabeh kuwi sono sing ngatur lah apa bingung lah ngoten. Kita kalau sudah nikah oke, jasad nyun sewu. Punya hak untuk minta bagian. Ya mesti ae. Kita itu yo ingin punya anak. Jasad memaksa kita lewat sifat basaria itu sandang, pangan, papan, kecukupan. Kalau bisa lebih-lebih. Inilah salah satu di antara kekasih Allah yang merasa ketika saat itu terbebani. Alias wis mending mati ya. Ben sudah tidak menanggung. Bahasanya istirahat. Istirahat. Tapi nggak bisa. Nggak bisa. Sudah saya ceritakan yaitu abahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Udah. Ini bagi orang mukmin istirahat atau pensiun itu sesuatu yang ditunggu-tunggu Pak. Bila mana betul-betul dia itu bertauhid. Makanya disebut mukmin. Itu yang ihsan. Mukmin itu sifatnya orangnya adalah mukmin itu orangnya, iman adalah pembuktiannya.
ihsan kebenarannya, itu pasti seperti itu. Dia setiap saat dan waktu selalu rindu akan itu. Ibarat coro burung tadi, burung itu pengen bebas, tapi syaratnya gur siji, kurungane kudu rusak, dirusak, harus dirusak, baru burungnya lepas. Kalau kurungannya, sangkarnya itu kita rapeti, orang iso metu-metu tambahan. Artinya apa, Pak? Jasad kita itu Allah kasih penyakit. Ada penyakit diabetes, akhirnya mati. Ada penyakit stroke, mati. Ada penyakit apapun. Kadang-kadang dikasih penyakit untu, Pak. Ndadekno mati wonten. Nggih. Rencang kula mejo agung kali bening. Namine meh sami kali kula. Gara-gara lara untu. Nggih. Saking gak betahe munetang dipetak. Sakit untu. Seto. Ya, berbagai macam. Berarti jasadnya rusak. Bapak Ibu, istirahat sebetulnya itu sesuatu hal yang diharapkan oleh mukmin tadi. Tapi tidak pernah diharapkan oleh orang-orang kafir. Enggak mau. Makanya bahasa dawai Rasulullah itu bahasanya mukmin. Mukmin yang apa yang dimaksud? Mukmin yang sudah ihsan. Kok bisa? Coba ayo kita gerabak diri kita. Waktu belum iman sampai belum ihsan, teleak pingin mate. Ayo ngomong, tak jotosi raimu. Tidak ada. Bahkan itu sesuatu hal yang menakutkan. Padahal mohon maaf, kadang-kadang kita masih jauh dari kematian. Kita nggak mau bikin rumah menghadap kuburan atau ide kuburan. Kita itu sudah tertanda. Padahal belum mati padahal. Nggak ya omah pinggir kuburan ya ora wani. Nggih mohon maaf. Tapi jikalau jenengan sudah betul-betul iman jenengan ihsan, Allah itu terasa dekat. Ayo coba. Bahkan sudah sampai nyatane hakikat yang disebut makrifat. Allah ya Karim. Bon. Jenengan pasti la khaufun alaihim walahum yahzanun. Inilah yang dimaksud mukmin Rasulullah itu dalam hadisnya, mukmin yang sudah ihsan. Orangnya muhsin, ihsan berarti imannya sudah benar. Diartikan benar, sudah tidak ada lagi iman selain Allah. Selain Allah dalam aspek apapun hati jenengan. Yang kedua adalah diistirahatkan atau istirahat. Boleh. Bahasa istirahat itu sesuatu yang sudah diterjadikan. Keadaannya. Istirahat berarti jenengan sudah. Diistirahatkan berarti jenengan ini proses untuk diberhentikan. Diistirahatkan, dipensiunkan. Disinilah Bapak Ibu antara hukum muraqabah dan hukum musyahadah. Hukum musyahadah dan hukum muraqabah. Artinya ada kita ketika sudah di anta itu ada dua, Pak. Anta maksudnya kau Allah. Ana maksudnya hamba. Ana abduka wa anta rabbi. Ana abduka wa anta rabbi. Saya ini hambamu
dan kau Tuhanku. Ini kalimat kita berbahasa diistirahatkan. Ada yang mengistirahatkan, ada yang diistirahatkan. Ini muraqabah. Kita muraqabah. Nah, istirahat berarti sudah tidak berbicara tentang mukmin, tidak berbicara si A, si B, tidak bicara anta wa ana. Ana tadi kan masih ana hamba. Anta Allah. Lah gitu dah. Sekarang anta Allah sudah tidak ada, ana hamba sudah tidak ada. Makanya wa ana rabbukum. Aku adalah Tuhanmu, oleh sebab itu fa'budun. Arahkan hanifan wajah ruhmu ke wajahku. Berarti apa? Ahad. Kalau sudah ahad, ya udah disebut istirahatlah. Kita nggak bicara si A si B. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Kedua-duanya sama. Artinya sama benar. Ya dah. Kita proses untuk ke ahad, untuk la ilaha illa ana, otomatis dari la ilaha illa anta. Sudah selesai barulah ana. Kita ada di muraqabah. Setelah itu kita di musyahadah. Kita menunggu dari luar si A. Nanti kalau sudah si A keluar, kita disebut bertemu. Ya sudah. Kalau sudah bertemu, mana ada gelisah? Tidak ada. Karena itu yang kita tunggu-tunggu. Yang kita tunggu-tunggu. Mulai pagi kita menunggu sampai sore jam 4 enggak keluar-keluar. Akhirnya keluar maklong. Udah ketemu. Udah sampaikan apa yang menjadi niat dan tujuan kita bertemu si A tadi. Disampaikan clear, udah. Apa pertemuannya itu? Tujuannya masing-masing. Kalau sudah ketemu, ya sudah, plong, udah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Semua apa yang hadis, apa yang disampaikan Rasulullah. Walaupun Anda, siapapun kita, mau nerima atau tidak, yang jelas setiap kali hadis yang diriwayatkan oleh siapapun, lebih-lebih hadis yang bermutu sahih, itu sebetulnya adalah kinayah. Kinayah. Sindiran, sanepan, atau ayat, petanda. Artinya ada yang ditandai aslinya. Bahasa saya, ada sesuatu yang sir di dalamnya itu, dan itu hanya hamba Allah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang dipilih Allah akan mengerti maksud sebenarnya di belakang itu semuanya. Siapa mereka yang dipilih? Yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Mereka lah yang sudah masuk dan melaksanakan dengan benar tentang dinut tauhid. Ini ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus Mukhlason, juga dumateng jamaah simpung hadir wonten ngriki. Kula ucapaken mohon maaf lahir dan batin karena terus Gus Mukhlason halal bihalal. Sesuai dengan materi di malam hari ini yang sudah Gus Mukhlason terangkan, kula badhe tanglet tiang Islam niku gada rukun gangsal. Terus sing
salah setunggal niku nopo haji niku wajib kok sepindah, lek salat niku kok terus-terusan ngoten. Ya nopo secara hakikat niku Gus Mukhlason. Ngapunten ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang di dalam ajaran syariat ya terkait rukun Islam yang ada 5, kewajiban bagi umatnya itu yang kelima cuma 1 kali, itu pun bagi yang mampu. Sedangkan sholat itu kok berkali-kali. Bahkan dalam satu ayat, jikalau kau tidak mampu dengan berdiri, jalankanlah dengan duduk. Jikalau duduk kau tidak kuasa karena sakit dan lain sebagainya, maka dengan berbaring begitu seterusnya. Bapak Ibu, berhubung syariat jabani, ya jawab secara syariat. Pertanyaan kula syariat tak jawab syariat. Pertanyaan jenengan syariat nyuwun hakikat mengki tak jawab ngian. Nyuwun ngapura kula saderenge nek salah nggih sampean elingno. Mengapa haji 1 kali, sholat kok berkali-kali? Karena 1 haji itu walaupun jenengan punya uang yang sebagai faktor yang sudah bisa memenuhi syarat, di situ masih ada masa. Masa itu waktu. Cara zaman sak mangke, zaman sekarang Pak ya, mohon maaf aku ngerewiti pol niki. Sekarang ada satu golongan yang memanfaatkan berbisnis haji plus. Ngapunten. Sampai bisa haji tahun ini sekarang langsung berangkat. Tapi fulusi berlipat kan ganda. Karena kondisi situasi haji yang apa namanya itu? Yang umumnya itu Pak, jenengnya apa? Reguler. Coba reguler berapa tahun kita tunggu? 30 tahun, 40 tahun. Slow is dead. Gitu. Kita sudah membayar porsi Pak. Kita beli porsi. Tapi masa tunggunya kita 40 tahun. Kira kita sudah berumur katakanlah 40 tahun. Ditambah 40, 80. Ya kari POE. Bisa-bisa kita tidak menangi. Terus dikemanakan uang porsi itu? Kalau sistem perbankan kan muncul bunga toh, kemana itu? Umat Islam nggak pernah ngeritik, gitu? Suka cocok kan ngeritik bunga kayak kaji kok, ngaten ya. Mohon maaf, oleh karena kondisi reguler ini jangka panjang kita menunggu lama, maka muncullah satu mbuh opo kuno kelompok yang memanfaatkan situasi sehingga haji itu dijual dengan angka yang fantastis. Dalam istilah haji plus. Tahun ini berangkat daftar bisa.
hotel sampean itu hotel bintang 5. Entah gak tahu itu sudah. Makanya kemarin itu sebelum MK menetapkan siapa yang diputuskan sebagai presiden, walaupun saya itu bukan siapa-siapa, masyarakat alit, nggak ada salahnya dan saya punya hak untuk memohon kepada beliaunya yang ditetapkan menjadi presiden. Tolong sekali lagi, mereka yang masa menunggu, udahlah berbagai cara bagaimana berangkat nek gak iso setahun geruduk ya mbuh dadekno 5 tahun. Ojo sampak ngenteni bongko. Nggih, kebanyakan ngoten Pak. Belum waktunya sudah mati terlebih dahulu. Lah ini Anda yang punya kewenangan, kebijakan, tolong mek situ tok iki lho. Segerakanlah untuk dibantu supaya masa tunggunya tidak begitu panjang. Capek Pak kita Pak, sebagai masyarakat sebetulnya capek. Kasihan. Apa yang melatar belakangi kok diwajibkan cuma 1 kali? Karena jawabannya secara syariat, haji itu, mohon maaf, walaupun faktor persyaratan itu tadi mencukupi kita masalah harta, waktu juga tidak, ya juga akan harus kita sesuaikan. Sekarang nggak ada istilah bahasa situasi di negara kita itu sampai 30 tahun. Enggak. Zona wilayah yang kita lewati itu tidak aman, maka tidak wajib. Gak aman karena perang. Bukan wajib. Bukan wajib. Sedangkan sholat kok tiap saat dan waktu. Alasannya itu bisa dilakukan dalam kondisi apapun. Wis bahasa syariat lo ya. Dan kesemuanya itu antara rukun 1 sampai rukun 5 Islam itu adalah thoriqoh sebetulnya. Jalan untuk kau bisa bertemu Allah. Untuk bertemu Allah. Bon. Secara hakikat, mohon maaf, bahasa haji itu adalah panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Siapa yang dipanggil oleh Allah untuk bertemu Allah, merekalah hamba yang sudah inni wajjahtu wajhiya. Kalau sudah dipanggil Allah dan bertemu Allah, maka justru sebaliknya tidak cuma 1 kali. Artinya apa nilai sholat di dalam aktivitas jenengan iki sebagai thoriqoh, ibadah murni, bahkan ibadah yang tidak murni, Anda selalu dapat panggilan dari Allah. Mana panggilannya? Irodah, kehendak. Contoh, jenengan iki madaran luwe, lapar. Itu bertanda untuk disuruh makan. Terus dalam hati sampean ada keinginan makan, didasari karena lapar, itu adalah panggilan Allah. Sehingga ketika jenengan makan mesti bertemu Allah. Karena jenengan tahu kalau lapar itu panggilan Allah lewat keinginan untuk makan. Nyun sewu Pak, sugiyo kaya apa jenengan? Nek ning ati gak kepingin budal haji, ya ora bakal. Iku berarti gak ada panggilan Allah. Sama. Udahlah, jenengan masyotoh. Alimo kaya apa, sugiyo kaya apa, kalau hati sampean ini gak ada keinginan bertemu Allah,
Nggih, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Nggak akan pernah jenengan iki bisa bertemu Allah. Walaupun sholat sampean batuk iku sampai metu nononge telu. Tahu nonong nggih? Jidatan. Nggak bisa, Pak. Yang terjadi kita pertemuan terhadap selain Allah. Ingat itu, ingat ini, baik. Macam-macam. Hakikat menjawab mengapa haji cuma satu, itu menunjukkan pertama bahwasanya saking didike, saking sedikitnya seseorang itu dipanggil Allah. Mengapa? Kok lebih banyak tidak dipanggil? Jawabannya sederhana, Pak. Ketika saat Allah menyampaikan dinu tauhid, aandar tahum amlan tundirhum la yu'minun, mereka kebanyakan nggak percaya. Nggak percaya. Akhirnya dia tolak ajaran itu. Langkah selanjutnya, khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci hati kita dengan dunia itu. Ditebalkan dalam hati kita, akhirnya sebagai penghalang gak bisa ketemu Allah. Punten ingkang kathah. Wong nek gak percaya haji iku rukun Islam sing nomor 5 yang wajib dilakukan bagi yang kuasa. Berhubung ati iki model ati kedunyan, Pak. Nggak ada keinginan untuk budal haji iki syariat. Makanya sugiyo kaya apa jenengan, kalau di dalam hati isine kedunyan ya, kedunyan, dan tidak ingin jenengan iki bertemu Allah, nggak akan ada keinginan jenengan iki rentek haji. Boten enten. Makanya bahasa syariat, uang tidak jaminan, harta tidak jaminan. Yang menjadi jaminan siapa yang dipanggil Allah, dialah yang akan berangkat. Artinya siapa di antara jenengan kali kula yang dalam hati keinginan, ada keinginan bertemu Allah, itulah panggilan Allah. Wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Allah itu memanggil orang yang dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah. Injih. Masih ada lagi? Assalamualaikum. Kak Isak muni. Sabun. Oh, okay. Pada tanglet Gus. Masalah sirul asor, kalian napas nupus, napas anpas tanapas nupus. Menapa niku perbedaannya dos pundi Gus? Ngoten. Nggih. Kalian niku kolwat Gus. Kula pengertiane kolwat niku cara-carane dos pundi Gus? Ngoten. Nggih, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirul asr itu dari segi makna di dalam rahasia itu masih ada beberapa rahasia. Kita ngucap lafadz Allah. Di dalam lafadz Allah itu ada rahasia. Baik ucapan secara lesan maupun secara hati. Di dalam ismuddad, nama Allah itu ada rahasia. Ini yang harus kita buka. Supaya
jenengan ini estu betul-betul mengetahui apa rahasia di belakang nama atau sifat atau zat atau hidup. Sebab dengan begitu memudahkan jenengan itu berkholwat dan bertemu Allah yang sesungguhnya. Itu makna daripada sirul asrar. Cara praktek kholwat di dalam sirul asrar adalah jenengan boleh lisan terdiam, hati terdiam. Cuman jenengan ini membangun rasa. Di dalam hati jenengan itu ada rasa atau iman. Tergantung imannya kemana. Umpama ketika saya menghirup bau harum, mesti ning ati ada iman. Ada pangrasa bahwasannya harumnya keluarnya sumbernya dari itulah iman. Kalau ini kita kembalikan pada Allah, segala hal apapun yang terjadi baik langsung atau tidak langsung berkenaan dengan kita, tidak langsung berkenaan dengan makhluk lain. Hati jenengan harus ada pangrasa, pangiman, berupa satu kesadaran bahwasannya timbul dan munculnya itu dari saklebete urip. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah namanya sirul asrar. Makanya di situ ada tahapan sirul asrar, su'aul basirah adalah rasa. Ainul basirah berarti bertemu. Hakul basirah pernyataan. Ketika kita membangun rasa iman hanya pada Allah setiap saat dan waktu, setiap napas ini, maka otomatis akan naik satu tingkat hakul basirah. Di dalam sirul asrar itu ada hakul basirah. Pertemuan itu terjadi. Bahasa sederhana, ruh akan bertemu Allah. Gambaran petanda ruh bertemu Allah. Ruh itu tiada nama. Allah khalik tiada nama. Mata melihat tiada nama. Udah nggak ada. Itulah namanya ahad, namanya bertemu. Ini cara jenengan berkholwat, baik secara khusus maupun secara umum. Yang jelas kholwat maknanya adalah yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Tinggalkan iman selain Allah dan membangun iman hanya pada Allah. Saya bicara Allah jangan dimaksud nama. Saya bicara hidup jangan dimaksud itu adalah sifat. Jangan. Yang kumaksud Allah atau hidup dat adalah laisa kamislihi syai'un. Itu makna daripada kholwat. Caranya jenengan boleh diem baik jasmani maupun hati ruhaniyah Anda berjalan rasa. Nyambungno rasa urip, nyambungno rasa nang roh terhadap urip. Setiap kejadian apapun intinya nanti di dalam hati jenengan hanya satu pangrasa bahwasanya semua yang berperan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai mata hati jenengan wis tidak bisa melihat wujudnya makhluk wis mboten saged. Namun nyatanya Allah. Nyata wujudnya Allah yang tampak dan jelas di dalam pandangan ruhaniyah jenengan.
Terus proses daripada antara napas, nufus, anfus, tanafus. Bapak Ibu, memang ada beberapa proses. Yang 4 proses ini jadi satu menjadi sifat kalam Allah. Sifat kalam itu terpecah rangkaian 4 hal. Apa itu? Nufus, anfus, tanafus, napas. Saiki apa di antara perbedaan keempat itu? Kalau kita bicara anfas, jenengan ini ning akal iki kan wonten cipta-cipta. Nah, ngoten nggih. Wonten cipta. Iki nek pun jenengan dewasa, nek belum dewasa dereng. Nek pun dewasa, maka anfas di dalam akal jenengan muncul. Enak ingin iki seneng cewek iko ayo. Masalah iko sendenan kayu. Wis cipta-cipta muncul. Lah cipta iku ngabari nanggone hati. Ketika ngabari iku disebut sebagai tanafus. Tanafus. Mudune anfas ke hati iku namanya tanafus. Wis. Inilah nanti akal itu apakah ditunggangi nafsu apa enggak? Kalau ditunggangi nafsu, mesti nufus dalam hati jenengan kali kula niki, hati iki ngikuti apa komando dari akal. Enak. Nek rabi kae sendenan kayu jati awakmu. Temenan. Wis. Ngomong singane. Niki konsultasi terus omong-omongan terus niki. Akhirnya akal ini mengikuti petunjuk nafsu. Apa petunjuk nafsu? Piye carane roh iku mau, hati itu lali Allah. Wa zujina linnasi hubbus syahawah. Makanya dihadapkanlah kesenangan-kesenangan yang bersifatkan kehidupan dunia. Ya enak cah. Rabi langsung senden kayu jati wis rasara-sara sak piturute. Padahal bahaya. Anda nanti terbungkus ruhaniahmu dengan kesenangan dunia, akhirnya disitulah kita yang disebut wa yastahibbunal hayata dunya alal akhirah. Pasti kita lalai pada Allah. Orang lalai pada Allah itu tidak hanya dunia secara materi, juga non materi. Yang non materi jangan punya status sebagai orang yang dimuliakan orang. Nanti dipujo, salamane diambung tangani, gak terima tangani ya, wetengi barang niki, gak terima bokongi pisan. Dengan alasan yang terselubung oleh nafsu kita minta barokah. Ya wis karepmu. Jadi Gusti karepmu padahal kuwi tak kandhani malakum darra wala naf'an. Selain aku iku gak iso ngkei manfaat utawa nekakno terserah awakmu. Ra percaya enggak percaya saya terserah, percaya saya ya terserah, kata Allah seperti itu. Ketika akal nufus ini sudah terganggu lewat akal tadi, maka munggah nang napas, neng tenggorokan iki muncullah sifat kalam. Akhirnya ngomong, ya wis aku cinta kamu. Kapan ayo ndang nikah? Lah ngoten nggih? Nah wis. Maras kita, akal kita punya cipta-cipta mudhun nang ngene hati, terus hati konsultasi dengan akal, akhirnya keluarlah napas, muncul ucapan. Misalnya maneh sing lebih sederhana. Nanti Cak, arep ngaji. Wis. Anfas teng mriki, teng mikir-mikir pun. Wis engko budal mari magrib bae. Sebab engko
nek macet yo enggak terlalu terlambat. Nek budal mari sanggup wis terlambat. Ya apa budal mari maghrib mari maghrib aja. Akhirnya terjadi, Pak. Sebab ada cipta-cipta ning akal iki, terus akal iki mlebu ning ati, didasari oleh nafsu, akhirnya ngucap kalam, ya budal mari maghrib. Kita berangkat habis maghrib. Ya udah. Jadi sifat kalam, ucapan ini rangkaian sebelum jadi kalam. Sebelum berkalam rangkaian dari 4 hal. Anfus, tanafus, nafus, napas. Udah. Jadi 4 perkara ini tidak bisa keluar dari sifat kalam. Ini perbedaannya. Jadi satu persatu perbedaannya itu, tapi sampai kesuwen ngoten niku. Sampai cukup tahu aja. Lah untuk masuk kepada ketemu Allah di sifat kalam bisa. Piye? Carane nufus sampai iki ojo bisa dipengaruhi dengan akal. Sing akal iku orientasinya dari nafsu. Jangan. Piye carane? Ngeten. Faktulu anfusakum. Patenono keakuanmu yang berkalam. Langsung cepet nggih. Lepasan keakuanmu yang berkalam. Terus berkalam sopo? Ya aku Allah. Ning ati. Akhirnya muncul keakuannya Allah pun bener. Akhirnya sampai mboten adik nguri-nguri apa proses-proses wow. Niki nek bahasa kula jenengan umur kari didik kesuwen. Cukup langsung faktulu anfusakum. Wis langsung ae patenono keakuan kita yang berucap. Ning ati akhirnya muncul aku Allah. Beres, Bu. Oke. Ibu, ada Bu yang ditanyakan? Ibu, ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun penjelasan dari potongan surat Al-Qasas ayat 88. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu pasti binasa kecuali zatnya. Apa termasuk surga dan neraka juga, Gus? Nanti ruhnya itu juga apa termasuk makhluk itu? Ini minta penjelasan dari Al-Qur'anul Qadim. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dari Al-Qur'anul Qadim, hakikat saya jelaskan dari Al-Qur'anul Karim secara syariat jika salah paham. Secara syariat tidak. Karena terjadinya itu setelah penghancuran selain surga dan neraka, artinya dunia. Makanya disebut yaumil kiamah. Orang syariat surga itu belum terjadi, Pak. Besok terjadinya adanya itu setelah hari kiamat, terus hari penghisapan, terus jenengan barulah di situ terjadinya surga dan miturut kacamata syariat. Wis iki gak iso dibantah secara syariat. Tapi kebanyakan kita oleh karena nolak tauhid orang ngerti kalau ini sanepan. Ngerti sanepan. Kalau ini adalah sindiran, kiasan. Kiasan. Lah mengandung kiasan yang bagaimana? Wis. Niku ayate di depannya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Bapak Ibu, secara hakikat surga dan neraka sebetulnya ya di dunia ini sudah nyata. Pandangan hakikat, bukan syariat. Apa sifat daripada surga dan neraka itu?
secara ringkas surga itu orang mengenal gak enak mesti enak. Orang mengenal susah gelisah mesti damai. Neraka kebalikannya. Ya panas, ya dan lain sebagainya. Makanya bahasanya itu sindirane anar. Anar itu api, sifatnya api panas. Hati jikalau bertemu selain Allah, berada di tempat selain Allah, itu berarti hati atau roh itu di surganya Dajjal. Lah surganya Dajjal adalah kesenangan duniawi. Hati kalau ada di situ sebetulnya dia ada dalam neraka Allah, tapi di surganya Dajjal. Isi bingung, is dirungokno aibah bingung ya rasakno dhewe. Jikalau hati atau rohaniyah dikatakan di surganya Allah di dunia itu, maka jelas rohaniyah itu tidak berdiri di atas surganya Dajjal. Jelas dia berdiri di atas nerakanya Dajjal. Panas miturut orang lain, tapi damai miturut jenengan. Seneng miturut orang lain, damai tetap miturut jenengan. Makanya ketika saat ruhaniyah jenengan bertemu pada Allah, itulah sesuatu yang kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Letak kedamaian yang sejati adalah ketika ruhaniyah itu berdiri di atas Allah. Artinya dia duduk di dalam musyahadah. Sekalipun posisi Anda ini di nerakanya Dajjal, gak soge mangan yo saonoe, ibarat rumah tangga rok-rok asem, tapi hatimu nyaman. Tidak seperti mereka yang soge bingung karepe dhewe. Lho wong soge tambah bingung lho Pak. Bingung nek suatu saat dia jatuh miskin. Dia ketakutan. Kelangan sugiye akhirnya jadi melarat. Takut. Berarti dia nggak seneng. Dia selalu susah. Jenengan mawon mandangi penak ya Wak Lurah duwike iku cekelane mil-milan. Ngaten nggih. Omahe maglong pinggir embong. Kita gak tahu dia juga utangnya akeh. Mikir cicilan kreditan. Makanya jare wong Jawa, semua itu sawang sinawang. Sing lakoni lho bingung dhewe. Ben ra bingung hanyalah golongan orang-orang yang hatinya sudah sampai pada Allah. Loh, inilah surga. Pertanyaan ibu, semua akan hancur kecuali yang kekal adalah Allah, wajah Allah. Pertanyaannya, apakah surga neraka itu akan hancur? Juga musnah. Jawabannya hakikat semuanya sudah musnah. Ora ene opo. Bahasa wong Jawa kosong blong. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Secara hakikat sudah tidak ada nama yang menyembah, yang disembah, mata untuk melihat. Sudah nggak ada. Di titik nol ahad itulah Pak maksudnya. Tapi ning akhirat hukum syariat ya berlaku. Ya sama dengan di dunia ini. Cuman hatimu ayem banget. Makanya bahasanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungkin dalam satu ayat gini Pak.
Jangankan aku menghidupkan sesuatu yang sudah mati yang asalnya itu mang ada. Wong aku nyiptakno asalnya tidak ada. Jadi ada itu mudah kok, apalagi saya membangkitkan, menghidupkan sesuatu yang tadinya itu tidak ada, saya matikan, kemudian saya adakan lagi. Artinya apa toh Pak? Walaupun secara hakikat selain ana sudah tidak ada, maka bentuk surga itu nisbati jenjem damainya hati panjenengan. Terus apakah besok setelah saya mati terus terjadi hukum syariat, dibangkitkan, kemudian ada di roh maksar, terus ada yang masuk surga, ada masuk neraka lah gitu toh? Itu bahasa syariat. Apakah hal itu terjadi juga secara hakikat? Nek Rasulullah dawuh itu kalbarki, Pak. Koyok kilat. Jenengan wa inna ilaihi raji'un itu seperti kilat. Itu akan terjadi pada golongan-golongan ketika saat manusia hamba di dunia itu masih ada pengakuan. Takoli lah. Sik ngaku-ngaku nih loh. Itu akan terjadi. Tapi bagi mereka yang sudah lepas keakuan diri, yang muncul keakuan Allah, masa sih Gusti Allah dihisab? Sini dompetku mang, niki dompetku. Dompetku iki nek ana duwike, mesti lah tak hitung to Pak. Tak hitung. Kalau tumbas rokok pinten Pak? Anu 20.000 tak buka. Tak hitung jumlah duit njukuk 20.000. Coba. Umpama dompetku iku enggak ada uangnya. Masa sih aku ngitung? Nek umpama aku ngitung berarti kula niku gendeng. Lho gak ono duwike dompet kok artinya apa Pak? Bagaimana mungkin jenengan akan dihisab? Ketika saat di dunia jenengan gak ngaku-ngaku. Iki sholatku, iki zakatku, iki posoku. Hah? Apa nih sing dihitung? Wong jenengan gak ngaku-ngaku. Sing ngaku iku Allah. Dalam batin jenengan, masa saya Gusti Allah itu ngitung-ngitung. Paham maksud kula nggih? Ada golongan hamba Allah iku bighairi hisab. Tanpa dihisab. Bahasa syariat hanya keterangane mergake kuwi ning donya. Wis gak duwe blas, lha ngono to. Bojo gak duwe, anak gak duwe, donya gak duwe, opane sing diitung melarat. Mereka keterangannya hanya di situ. Padahal secara ruhani ngaku-ngaku mang. Itu yang dihitung karena ngaku-ngaku. Hamba nih. Kalau hamba nih sudah lepas. Aku nih Allah. Apa nih sing dihitung? Ibarat dompet orang nek duwike. Masa sih Pak nganggur-nganggur tak hitung ae. Tumbas rokok 10 setunggal 20.000 tak hitung. Ya gak muncul Pak 20.000 gak ono. Lah wong gak ono duit. Ya gak mungkin lah dihisab dihitung mergae kosong. Faktulu anfusakum dalikum khairul lakum inda bari'ikum. Dengan menafikan, menghilangkan keakuanmu yang segala-galanya dalam hal apapun itu lebih baik di sisi Tuhanmu. Itu lebih baik sebelum kematian datang. Jadi Bu, tetap secara hakikat itu yang ada akunya Allah. Selain itu di hati jenengan hancur. Termasuk surga dan neraka.
jikalau surga dan neraka itu masih kebuku makhluk. Nah, tinggallah. Waktu jenengan sholat, nggak mungkin ada gambar surga atau neraka. Nggak ada gambar nih nganti sampean. Kalau sampean itu betul-betul ini wajah tu wajah, nggak ada. Arep-arep nih nganti pahala atau surga sudah tidak ada. Yang ada aku Allah. Tapi secara fisik, mohon maaf, sunung akhirat ya tampil surga. Ya sekarang nantinya lho bos. Sama, ya sama ini. Tapi ngeten Pak, Allah sampun mengenas ning Quran. Wong iman itu digembelno wong iman. Wong kafir digembelno wong nggak bisa ketemu. Nggak bisa. Makanya bahasanya walaupun semua itu kembali kepada Allah, dikembalikan kepada Allah, wa inna ilaihi rajiun, tempatnya ada istilah surga dan neraka, bahasa syariat. Makanya jenengan wis gak mengenal hisab-hisaban, wis gak mengenal. Merga Gusti Allah kadhe ngitung ora enek sing dihitung, enggak ada yang dihitung. Nggih, ngoten mohon Bapak Ibu. Untuk sementara waktu, mohon maaf untuk tahun ini kami agak dikeker Allah. Tidak boleh ngaji terlalu lama. Inti, materi, paham, sudah. Yes, aku ya nggak tahu. Mungkin ya ndang pensiun loh, ngoten loh. Ya, sing pojokan muring-muring, ojo sik kuas, ojo. Karepmu lak ngono to ya. Ngoten. Tapi tetap saya tidak bisa keluar dari apa yang Allah jadikan sebagai kehendaknya. Aku saged mek ngintir mawon. Ngintir. Pun Bapak Ibu hadirin, apa yang telah Allah berikan, bimbingkan terhadap kita pada malam hari ini terkait masalah dinut tauhid sebagai agama asal seluruh manusia. Mudah-mudahan menjadikan kesadaran dalam hati kita yang belum sadar untuk lekas masuk di dalam dinut tauhid dan menjadikan satu ilmu yang bermanfaat pada kita dan keluarga kita dan anak keturunan ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.